Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang pesawat yang bentukannya aneh, tapi bisa dibilang juga ini adalah salah satu karya yang tidak pernah terfikirkan, apalagi di zamannya. Jadi bisa disebut ini adalah salah satu karya yang teknologinya luar biasa juga. Ini adalah tentang piring terbangnya Hitler atau Haunebu. Pernah gak sih kalian ngebayangin gimana kalau ternyata UFO itu bukan berasal dari alien kan? Tapi ternyata itu adalah buatan manusia. Dan yang lebih gilanya lagi yang bikin adalah Jerman, Nazi. Bayangin coba situasinya. Di tahun 1940-an itu dunia kan lagi kebakar sama perang besar. Bom-bom berjatuhan di mana-mana, kota-kota jelas hancur dan ribuan pesawat tempur itu saling kejar-kejaran di langit Eropa. Tapi ternyata di balik semua kekacauan itu, konon malah ada proyek yang rahasia, ultra rahasia. Ini adalah sebuah kendaraan yang berbentuk piring terbang. Bentuknya tuh kayak piring terbang gitu, pipih, tanpa baling-baling, tanpa sayap juga. Jadi nggak mirip sama pesawat biasa lah, dan nggak bisa juga disebut pesawat. Karena bentuknya bulat, udah gitu metalik juga, dan bisa bergerak atau melakukan pergerakan secara ekstrim. Menurut beberapa teori nih, dia itu mampu melayang diam-diam di udara sebelum kayak melesat tiba-tiba dengan kecepatan yang luar biasa. Namanya adalah Haunebu, sebuah teknologi yang oleh banyak orang itu disebutnya sebagai UFO-nya Nazi atau UFO-nya Jerman. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Haunebu ini benar-benar pernah ada? Atau semua ini tuh kayak cuman legenda internet aja, cuma sekedar teori konspirasi. Dan ya istilahnya propaganda pasca perang lah. Karena kalau misalnya makin kita gali lebih dalam lagi, cerita tentang Haunebu ini tuh justru malah makin aneh. Karena ada yang bilang proyek ini tuh dibuat sama ilmuwan Nazi elit ya, jadi ada satu kelompok elit gitu. Jadi otomatis ini ada yang percaya tentang teknologi ini tuh berhasil dari pengetahuan kuno yang rahasia. Bahkan ada juga yang bilang kalau ini tuh dapatnya itu dari teori yang jauh lebih liar lagi, yang katanya bahwa Jerman Nazi ini mungkin justru dapat bantuan teknologi dari sesuatu yang bukan ada di dunia kita. Tapi tunggu dulu, sebelum kita terlalu jauh masuk ke teori aneh dan cerita misteriusnya, kita harus mulai dulu dari satu pertanyaan yang paling penting, yaitu kenapa banyak orang yang percaya kalau Nazi Jerman itu mungkin benar-benar pernah mencoba menciptakan piring terbang. Dan ternyata jawabannya itu nggak sesederhana yang kita kira. Oke, buat ngerti tentang cerita Haunebu ini nih, kita harus ngerti dulu satu hal penting, yaitu tentang Jerman Nazinya itu sendiri. Jerman Nazi ini tuh memang gila sama teknologi, dan ini tuh bukan hiperbola ya, emang luar biasa. Mereka literally jadi salah satu negara yang paling maju secara militer. Waktu itu ya di 1940-an pada zamannya. Jadi, di saat negara lain ini masih pakai teknologi perang yang relatif konvensional, si Jerman ini justru udah bereksperimen dengan berbagai senjata yang futuristik. Mereka ini punya jet tempur pertama di dunia. Mereka juga bikin rudal balistik. Mereka nyiptain teknologi roket yang bahkan nantinya itu adalah jadi dasar perjalanan manusia ke luar angkasa. Serius deh, luar biasa banget gitu kan? Dan kalau kita pernah dengar cerita tentang manusia yang mendarat di bulan, nah ada jejak ilmuwan Jerman Nazi gitu di balik si perkembangan roket modern ini. Salah satu nama yang paling terkenal itu adalah Wernher von Braun. Dia adalah otak di balik roket V2 milik Nazi. Bisa dibilang ini adalah roket yang sangat mengerikan pada masa perang, karena bisa dibilang ini adalah salah satu misil jarak jauh pertama dalam sejarah.
Dan setelah perang itu selesai nih ceritanya, Amerika Serikat ini tuh malah bawa sebanyak mungkin ilmuwan-ilmuwan Nazi ke negaranya lewat program rahasia yang namanya Operation Paperclip. Kenapa? Karena bahkan musuh mereka pun sadar gitu kalau teknologi Jerman itu terlalu maju untuk diabaikan. Nah, disinilah ceritanya mulai berubah jadi semakin misterius. Karena kalau Nazi bisa nyiptain teknologi sehebat itu, mungkin nggak sih mereka juga coba bikin kendaraan terbang yang berbentuk cakram atau misalnya berbentuknya piring terbang. Dan ternyata beberapa dokumen misterius tuh mulai muncul bertahun-tahun setelah Perang Dunia. Nah, dokumen-dokumen tersebut itu menyebut sebuah nama aneh yaitu Haunebu. Yang konon ini adalah proyek kendaraan terbang rahasia yang berbentuk disk, mirip disk. Jadi semacam pesawat anti gravitasi. Atau minimal kendaraan eksperimental deh dengan desain yang nggak biasa, desain yang aneh pada zamannya. Tapi masalahnya, ini tuh nggak ada bukti sejarah resmi yang benar-benar solid yang bisa diverifikasi. Dan disinilah cerita mulai jadi rumit. Karena semakin banyak orang meneliti, semakin kabur gitu batas antara fakta dan mitosnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin banyak orang penasaran. Sebenarnya apa sih Haunebu itu? Nama Haunebu ini pertama kali populer bukan pas lagi Perang Dunianya berlangsung, tapi justru puluhan tahun setelah perang selesai. Jadi ada beberapa gambar teknis, ilustrasi, terus blueprint misterius, itu tuh mulai berserakan dan mulai ditemukan. Isinya itu nunjukin kendaraan yang berbentuk cakram raksasa, jadi mirip UFO klasik. Bentuknya tuh bulat, ada kubah di tengahnya, udah gitu ya kayak pesawat alien yang ada di film-film lah, kayak gimana bentukannya kayak begitu. Dan dalam dokumen yang beredar itu tuh katanya ada beberapa versi. Jadi ada Haunebu 1, Haunebu 2, dan Haunebu 3 yang masing-masing itu katanya disebut punya ukuran dan kemampuan yang beda-beda. Karena nih, si versi paling besar itu bahkan digambarin mampu melakukan perjalanan yang ultra jauh. Bahkan ada teori liar itu yang bilang kalau kendaraan ini tuh sengaja dirancang untuk perjalanan antar bintang. Mulai absurd ya kan? Antar bintang loh. Tapi tunggu nih, karena makin aneh lagi, beberapa klaim itu nyebut kalau Haunebu ini tuh pakai teknologi misterius namanya Thule Triebwerk atau mesin energi khusus. Bahkan ada juga yang bilang kalau energinya ini berasal dari sesuatu yang namanya real energy. Dan kalau kalian belum pernah dengar istilah kayak gitu, ya tenang aja ya, karena kita bakal masuk ke next step, ke bagian selanjutnya yang justru jauh lebih gelap dan aneh dari sekedar UFO Nazi aja. Oke, sekarang kita mulai masuk ke bagian yang bikin cerita Haunebu ini tuh jadi jauh lebih aneh lagi. Karena ternyata nih, kalau kita ngomongin UFO-nya Nazi atau UFO-nya Jerman, ini kita tuh nggak akan bisa lepas dari dua nama misterius pendukungnya, yaitu antara Real Society sama Thule Society. Nah, pertanyaannya adalah, ini tuh organisasi rahasia yang emang beneran ada? Sungguh-sungguh ada, beneran? Atau kayak cuman legenda internet yang dibesar-besarkan turun-temurun udah jadi kayak cerita nenek moyang? Nah, sekarang kita bakal bedah pelan-pelan. Kalau kita ngomongin Nazi Jerman, itu tuh bakal banyak orang yang langsung kebayang tangki, perang, atau kayak sosok diktator yang mengerikan pemimpin itu, yang ya gitulah ya. Tapi ternyata ada sisi lain yang jarang dibahas. Sisi lain yang cukup gelap dan lebih misterius. Jadi beberapa petinggi Nazi ini tuh diketahui memang punya ketertarikan besar terhadap kayak simbol-simbol kuno, mistisisme, mitologi Nordik, sampai kayak teori ras superior. Jadi mereka itu percaya kalau masa lalu manusia itu nyimpen pengetahuan rahasia. Dan beberapa dari mereka itu tuh benar-benar melakukan ekspedisi ke berbagai tempat. Untuk apa? Untuk nyari bukti. Nah, salah satu organisasi yang sering muncul dalam teori konspirasi adalah Thule Society ini. Jadi secara historis, organisasi ini tuh memang nyata, memang ada, dan didirikan di Jerman di awal abad ke-20.
Mereka ini punya ketertarikan pada nasionalisme yang ekstrim. Jadi mereka juga tertarik sama budaya Jerman kuno, sampai ke teori-teori mistik soal asal-usul ras Arya. Bahkan nih, ada beberapa tokoh yang nantinya itu tuh berhubungan dengan kebangkitan Nazi yang disebut-sebut itu pernah punya keterkaitan dengan lingkaran pemikiran di dalam kelompok ini. Tapi di internet, cerita tentang Thule ini berubah jadi jauh lebih liar, lebih dibumbuin lagi. Ada yang bilang mereka ini menemukan teknologi kuno. Ada yang percaya kalau mereka melakukan kontak dengan entitas asing. Dan bahkan banyak teori yang ngatain kalau kelompok ini tuh nemuin pengetahuan anti gravitasi. Dan disinilah nama Vril mulai muncul. Konsep Vril ini tuh sebenarnya berasal dari sebuah novel yang ada di tahun 1871 dari novel loh. Judulnya adalah The Coming Race. Jadi dalam cerita itu ada ras yang diam di bawah tanah dan super maju. Mereka itu punya energi misterius, namanya Vril Force. Nah, energi ini digambarkan bisa melakukan hampir segalanya deh. Mereka bisa menghancurkan, bisa menyembuhkan, bisa mengendalikan teknologi. Pokoknya jadi sumber kekuatan super. Nah, masalahnya bertahun-tahun kemudian ini tuh muncul rumor bahwa katanya memang ada kelompok rahasia Jerman yang percaya bahwa energi Vril ini ya nyata. Jadi katanya mereka itu coba memanfaatkan untuk teknologi di masa depan. Termasuk nih salah satunya adalah proyek kendaraan terbang yang berbentuk cakram tadi, si Haunebu. Tapi penting banget nih buat dicatat bahwa nggak pernah ada bukti sejarah kuat yang benar-benar membuktikan adanya Vril Society seperti yang sering digambarkan sama teori konspirasi modern. Jadi sebagian besar ceritanya itu tentang perempuan medium spiritual yang dia tuh bisa komunikasi sama alien dan punya teknologi anti gravitasi. Muncul jauh setelah perang selesai. Dan banyak nih sejarawan itu yang anggap sebagian kisah itu tuh kemungkinan tuh cuman rumor aja. Jadi perpaduan antara rumor, mitos, dan kayak cerita sensasional untuk dibesar-besarkan aja. Tapi walaupun kayak gitu, banyak alasan kenapa teori ini tuh tetap hidup sampai sekarang. Karena Nazi memang punya sejarah nyata mengembangkan teknologi yang dirasa itu terlalu maju sih di zamannya. Dan itu jelas bikin banyak orang tuh berpikir kalau mereka bisa bikin roket futuristik, siapa tahu mereka juga bisa bikin sesuatu yang lebih gila. Nah, dari situ mulailah muncul satu pertanyaan besar. Kalau Haunebu memang nyata, seberapa canggih coba benda ini sebenarnya? Nah, disinilah cerita tadi berubah jadi kayak film sci-fi. Bayangin nih, ada sebuah ruang bawah tanah rahasia, lokasinya entah di pegunungan Jerman lah, pokoknya nggak terdeteksi. Udah gitu fasilitasnya tersembunyi jauh dari mata publik. Dia tuh punya pintu baja raksasa yang terbuka perlahan. Udah gitu di tengah ruangannya ada benda besar yang berbentuk cakram logam. Dia diam, dia mengambang, dia nggak bersuara. Mungkin cuman kedengeran dengungan rendah aja kali ya dari mesin yang kita juga nggak tahu mesin apa itu. Kurang lebih ya gitulah. Gambaran yang sering muncul di bagian ilustrasi teori konspirasi, teori tentang Haunebu. Nah, menurut gambar yang beredar di komunitas teori konspirasi tersebut, Haunebu itu tuh digambarkan seperti piring terbang metalik. Jadi mirip UFO klasik bentuknya. Kalau misalnya kita perlu bayangan ya yang ada di film-film deh, kayak gitu bentukannya. Terus bahkan ada beberapa model yang katanya pernah dibuat. Haunebu 1 nih, disebut itu sebagai versi awal. Masih yang versi coba-coba, ukurannya jauh lebih kecil. Katanya itu tuh biasa digunakan sebagai kendaraan eksperimental. Bahkan kapasitas krunya pun terbatas. Haunebu 1 ini tuh dibuat tujuannya untuk nguji sistem penerbangan yang berbentuk cakram. Ada lagi Haunebu 2. Ini tuh versi lebih besarnya, dan konon katanya itu bisa mencapai kecepatan yang luar biasa. Bahkan ada beberapa orang yang ngeklaim katanya nyebut kalau belasan ribu kilometer per jam jalannya tuh. Kedengarannya sih mustahil ya untuk teknologi di tahun 1940-an ya kan? Apalagi kalau misalnya dibandingin sama pesawat tempur pada zaman itu gitu. Kayak mungkin gak sih?
Selanjutnya adalah Haunebu 3. Nah, ini sih yang paling legendaris. Ini bisa disebut versi monsternya kalau misalnya dalam teori konspirasi. Jadi Haunebu 3 ini digambarkan yang paling besar, yang sangat besar. Ini tuh hampir mirip pesawat induk luar angkasa. Jadi malah ada klaim liar yang bilang kalau kendaraan ini tuh bisa melakukan perjalanan jarak jauh dalam waktu yang ultra singkat. Bahkan nih ada beberapa orang percaya kalau benda ini tuh dibuat justru karena emang untuk meninggalkan bumi. Tapi lagi-lagi, masalah terbesarnya adalah nggak pernah ada arsip resmi perang yang membuktikan bahwa proyek ini benar-benar pernah ada, atau proyek ini benar-benar berjalan. Jadi nggak ada foto otentik yang bisa diverifikasi, nggak ada dokumen pemerintah Nazi yang jelas, nggak ada bukti museum militer yang mengkonfirmasi keberadaan Haunebu ini. Yang ada justru blueprint misterius yang gambar-gambarnya tuh nggak jelas. Dan kesaksian-kesaksian yang sulit diverifikasi. Nggak tahu, nggak jelas siapa yang ngomong. Jadi, kalau misalnya mikir bohong nggak sih? Ya belum tentu juga ya. Karena ternyata ada satu fakta menarik yang bikin teori Haunebu ini susah banget mati, susah banget dipatahkan. Dan itu berkaitan dengan pesawat aneh Nazi yang benar-benar nyata ada. Nah, di sini cerita mulai lebih menarik ya, karena kalau kita langsung bilang, Haunebu mah pasti hoax, sebenarnya nggak sesederhana itu sih. Kenapa? Karena Nazi Jerman memang punya sejarah menciptakan teknologi yang kayak seolah-olah tuh datang dari masa depan. Kayak nggak mungkin semaju itu di tahun 1940-an gitu. Serius deh, jadi kalau misalnya kalian hidup di tahun 1940-an, udah gitu tiba-tiba lihat nih beberapa teknologi perang milik Jerman, itu kemungkinan besar kalian tuh bakal mikir, ini manusia apa alien sih? Teknologinya bisa semaju ini gitu. Karena beberapa senjata mereka memang gila banget, nggak kepikiran pada zamannya ya. Salah satunya itu adalah Messerschmitt Me 262. Ini bukan pesawat biasa. Ini adalah jet tempur operasional pertama di dunia. Jadi ketika negara lain masih banyak memakai pesawat baling-baling, Jerman ini udah punya pesawat jet yang jelas cepat, mematikan juga, dan jauh melampaui teknologi udara pada masa itu. Bayangin ya, pilot musuh yang biasanya bertempur sama pesawat propeller lah gitu ya, yang ada baling-balingnya, terus udah gitu tiba-tiba mereka lihat sesuatu yang melesatnya jauh lebih cepat dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Otomatis pasti rasanya tuh kayak lihat teknologi dari masa depan kan gitu. Tapi itu sebenarnya belum seberapa, karena Nazi juga nyiptain V2 rocket, dan ini serius ngubah sejarah dunia. V2 ini apa? V2 ini adalah rudal balistik pertama yang berhasil digunakan dalam perang. Rudal ini tuh bisa meluncur sangat tinggi ke atmosfer. Udah gitu jatuh ke target dengan kecepatan yang luar biasa. Yang lebih serem apa? Waktu orang denger suara ledakannya nih, itu tuh seringkali si roketnya tuh sebenarnya udah ngehantem duluan. Karena kecepatannya justru lebih cepat daripada kecepatan suara. Buat masa itu, teknologi ini mustahil nggak? Mustahil sih menurut saya. Bahkan setelah perang selesai, ini Amerika Serikat sama Uni Soviet ini tuh langsung berebut para ilmuwan Nazi Jerman. Karena mereka sadar, kalau teknologi ini dikembangkan lebih jauh, masa depan peperangan tuh bakal berubah total pasti. Dan bener aja, teknologi roket Nazi ini akhirnya jadi pondasi program luar angkasa modern, termasuk perlombaan menuju bulan. Jadi, kalau misalnya Nazi memang bisa bikin jet futuristik dan roket yang super canggih, pertanyaannya pelan-pelan jadi masuk akal. Apa mereka juga sempat bereksperimen dengan desain pesawat yang berbentuk cakram? Jawabannya jelas berkemungkinan iya, tapi mungkin tidak seperti yang dibayangkan sama teori UFO Nazi itu. Karena ada beberapa proyek nyata Jerman yang desainnya memang aneh. Salah satunya ya sering disebut adalah konsep pesawat melingkar atau vertical take-off. Beberapa insinyur tuh memang bereksperimen ya dengan bentuk pesawat yang tidak biasa lah, demi kayak meningkatkan manuver dan efisiensi si pesawat tersebut. Jadi ada desain eksperimental yang bentuknya nyaris mirip UFO sekilas, walaupun sebagian besar itu nggak pernah selesai dan sebagiannya lagi gagal
Sebagiannya lagi bahkan kayak berhenti cuman sampai blueprint doang. Nah, disinilah kemungkinan besar si legenda Haunebu itu mulai berkembang. Karena adanya campuran antara teknologi Nazi yang memang nyata, canggih, terus dokumen misterius, udah gitu teori konspirasi pasca perang. Akhirnya apa? Ya akhirnya berubah jadi cerita besar tentang UFO Nazi. Tapi tunggu dulu, karena ada satu misteri yang bikin orang makin percaya, yaitu kemunculan benda-benda aneh di langit pada saat Perang Dunia Kedua. Dan tentara sekutu sendiri ini tuh katanya pernah lihat sesuatu yang nggak bisa dijelasin sama kata-kata. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin orang bilang, jangan-jangan memang ada sesuatu ya. Bayangin aja misalnya kalian ini pilot tempur nih, pilot pesawat tempur di tengah malam gitu kan. Langitnya kan gelap, perang lagi panas-panasnya. Di bawah kalian tuh kelihatan banget sih kota-kota terbakar dan mesin pesawat ini mulai meraung-raung. Adrenalin tinggi ini, deg-degan. Dan tiba-tiba muncul cahaya aneh dari kejauhan. Cahayanya bulat, terang, terus ngikutin pesawat kalian. Tapi anehnya, benda itu nggak menyerang. Benda itu nggak nembak. Jadi si benda itu cuma ngikutin aja. Dan kadang justru malah geraknya tuh terlalu cepat. Terus udah gitu hilang tiba-tiba. Gak ada penjelasan yang jelas. Nah, fenomena ini benar-benar dilaporin sama beberapa pilot selama World War II. Jadi mereka nyebut kalau benda misterius tadi itu tuh sebagai Foo Fighters. Bukan nama band ya. Nama band ini tuh justru terinspirasi dari fenomena ini. Dan band ini tuh baru ada kan jauh setelah perang ya. Para pilot sekutu ini tuh ngelaporin lihat cahaya aneh misterius di udara. Jadi kadang kayak bola bercahaya aja, kadang juga kayak kelihatan melakukan manuver yang mustahil dilakukan sama sebuah pesawat biasa. Awalnya masing-masing pihak tuh saling curiga. Pilot Amerika kira itu senjata rahasianya Jerman. Sementara Jerman sendiri itu mikirnya adalah teknologi milik sekutu. Jadi saling ngira-ngira aja. Dan lucunya, semua pihak itu sama-sama bingung. Gak ada yang benar-benar tahu apa sih sebenarnya si bulatan cahaya itu. Nah, pendukung teori Haunebu ini tuh sering pakai cerita Foo Fighters ini sebagai bukti. Dan mereka bilang, lihat kan, pilot perang aja lihat benda aneh di langit. Jangan-jangan itu UFO Nazi. Tapi masalahnya lagi-lagi sama, kembali ke yang tadi, nggak pernah ada bukti kuat. Dan beberapa ilmuwan modern ini tuh menduga bahwa fenomena ini biasanya dijelaskan oleh pantulan cahaya. Ini sih cuman fenomena atmosfer aja, atau sejenis stres tempur, atau kesalahan persepsi di malam hari, atau kayak efek visual tertentu saat terbang. Jadi kemungkinan besar nggak nyata. Tapi walaupun kayak gitu, cerita ini tuh tetap bikin misteri Haunebu makin hidup. Karena buat banyak orang, kalau memang ada teknologi rahasia Nazi, Perang Dunia adalah tempat paling masuk akal untuk ngeji coba. Kan gitu ya? Udah gitu bakal muncul pertanyaan besar berikutnya. Kalau Haunebu benar-benar ada, kemana perginya setelah Nazi kalah? Disinilah kita bakal masuk ke salah satu teori paling liar dalam sejarah modern, yaitu Antartika. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling terkenal dan paling kontroversial dari seluruh legenda Haunebu. Karena menurut sebagian teori konspirasi, setelah Nazi kalah dalam perang, mereka itu nggak bener-bener hilang. Mereka tuh kabur. Bukan ke negara lain tapinya. Bukan cuma nyamar juga, tapi mereka justru bangun markas rahasia di tempat paling terpencil di bumi. Tempat terasing yang nggak bisa dijangkau sama orang lain, yaitu Antartika. Benua es di ujung selatan dunia, tempat yang paling dingin, sepi, nyaris nggak berpenghuni, dan jelas dong sulit dijangkau. Tempat yang kalau misalnya kalian mau sembunyi dari dunia secara teori, ya ideal lah. Siapa juga yang mau cari ke sana? Teori ini biasanya tuh mengarah ke satu wilayah yang namanya Nieuw-Swabenland, atau sering disebut juga Nieuw-Swabia. Jadi secara sejarah, bagian ini tuh memang nyata.
Di tahun 1938 sampai 1939, Jerman Nazi ini tuh benar-benar melakukan ekspedisi ke Antartika. Tujuannya ya lebih membosankan sih daripada teori yang ada di internet. Katanya mereka itu ingin cari lokasi strategi untuk perburuan paus dan kemungkinan wilayah untuk perkembangan ekonomi. Nah, mereka ini tuh bahkan menjatuhkan penanda wilayah gitu dengan simbol Jerman. Jadi ya ekspedisinya memang ada, memang betul-betul mereka ke Antartika, bukan hoax. Tapi masalahnya ini dimulai setelah perang selesai, karena jelas muncul rumor aneh nih. Katanya, Nazi ini diam-diam membangun fasilitas bawah tanah di sana. Berbasis rahasia, lengkap dengan laboratorium tersembunyi, dan tempat untuk mengembangkan teknologi yang ultra canggih, termasuk Haunebu. Menurut teori liar ini, jadi waktu Berlin runtuh dan perang hampir selesai, ini tuh sebagian ilmuwan elit, kayak teknologi rahasia Nazi, itu tuh dipindahkan sengaja ke Antartika. Konon di bawah lapisan es raksasa tersebut itu ada markas tersembunyi. Dan di sanalah teknologi misterius ini dikembangkan. Makin kerasa ya sci-fi-nya ya. Tapi tunggu, karena ceritanya makin absurd, ada teori ini yang bilang bahwa UFO misterius ini tuh mulai ramai dilaporkan setelah tahun 1945. Jadi sebenarnya bukan alien gitu, tapi justru adalah pengembangan teknologi Nazi yang selamat dari perang. Ya kedengerannya sih emang kayak plot film ya, tapi percaya atau enggak, masih banyak orang yang yakin dengan teori ini sebenarnya tuh sampai sekarang. Dan orang-orang lain itu mulai menghubung-hubungkan satu kejadian misterius satu dan kejadian misterius yang lain. Sebuah operasi militer Amerika yang ada di Antartika yang sering banget dipakai sebagai bukti teori konspirasi, yaitu Operation High Jump. Operasi ini memang nyata ya, ada di tahun 1946. Nah, Amerika Serikat ini tuh ngirim ekspedisi militer besar ke Antartika, dipimpin sama seorang laksamana terkenal yaitu Richard E. Byrd. Jumlah personelnya juga banyak, kapal perang yang ikut luar biasa, pesawatnya juga banyak, dan juga resmi. Nah, tujuan operasi ini adalah untuk pelatihan di lingkungan ekstrim dan penelitian. Normal nggak? Normal, masuk akal jelas. Tapi teori konspirasi bilang lain. Mereka tuh percaya bahwa Amerika ini tuh sebenarnya lagi memburu markas rahasianya Nazi, katanya gitu. Yang konon katanya pasukan Amerika ini malah ketemu teknologi terbang misterius. Jadi beberapa cerita yang liar itu bahkan bilang kalau ekspedisi ini tuh dipukul mundur sama kendaraan yang berbentuk cakram. Masalahnya ini tuh nggak pernah ada bukti sejarah yang kredibel yang mendukung klaim tersebut. Jadi sebagian besar cerita ini tuh muncul bertahun-tahun kemudian. Nggak ada dokumen kuat, nggak ada arsip resmi, nggak ada verifikasi independen. Tapi ya gitulah, dalam dunia misteri memang kadang justru kurangnya bukti gitu ya, justru malah bikin orang tuh makin penasaran. Karena selalu muncul pertanyaan, jangan-jangan emang sengaja ditutupin loh. Dan jujur aja, itulah kenapa teori Haunebu ini sulit mati. Karena ada ruang kosong yang besar. Ini tuh sengaja diisi sama imajinasi. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan berpikir logis, pertanyaannya sebenarnya sederhana. Apakah secara teknologi Nazi di tahun 1940 itu tuh benar-benar memungkinkan untuk bikin kendaraan kayak Haunebu? Kira-kira gimana? Jawabannya nggak sesimpel iya, tapi nggak sesimpel enggak juga. Oke, sekarang kita mulai tinggalin dulu teori konspirasi sebentar. Kita bakal coba lihat dari sudut pandang realistis. Bayangin, teknologi di tahun 1940-an. Komputer tuh belum secanggih sekarang kan. Elektronik masih sangat terbatas lah. Material pesawat juga belum sekuat dan semodern sekarang. Nah, sekarang coba pikir, kalau bener ada kendaraan bentuknya tuh cakram raksasa, dia tuh bisa melayang diam, bisa bergerak vertikal, bisa ngeblok ekstrim, bisa melesat ribuan kilometer per jam, dan bahkan tanpa sayap gitu kan.
nggak kayak pesawat biasa. Pertanyaannya, mesinnya pakai apa? Bisa gerak vertikal gitu. Karena secara ilmu aerodinamika, bentuk piring terbang itu tuh punya tantangan yang besar. Stabilitasnya sulit, kontrol arahnya pun rumit. Apalagi dengan teknologi mesin yang ada di tahun 1940 tadi. Beberapa insinyur modern itu tuh bilang, kalaupun Nazi bereksperimen nih dengan bentuk cakram tadi, kemungkinan besar hasilnya itu bakal terbatas. Dan mungkin cuma sebatas prototipe aja. Bisa jadi gagal atau nggak pernah benar-benar beroperasi. Bukan kendaraan super futuristik kayak yang sering muncul di film-film. Dan ada satu hal lagi yang cukup penting, yaitu mayoritas gambar Haunebu blueprint yang beredar itu tuh banyak yang baru muncul puluhan tahun setelah perang. Jadi bukan arsip resmi era Nazi. Nah, ini yang bikin banyak sejarawan lebih skeptis. Karena kalau proyek sebesar itu benar-benar ada, harusnya nih, normalnya bakal ada jejak administratif. Iya kan? Iya nggak sih? Bakal ada dokumen produksi, pasti punya catatan logistik, ada memo militer, atau minimal saksi kredibel deh dalam jumlah yang besar. Tapi sampai hari ini belum ada bukti yang benar-benar ngunci. Ya, Haunebu memang ada, nggak ada. Yang ada justru potongan-potongan puzzle yang harus kita susun sendiri, yang harus kita bikin sendiri kesimpulannya. Tentang rumor, cerita, dan banyak tanda tanya. Tapi anehnya meskipun buktinya lemah nih, legenda Haunebu ini malah justru makin besar. Kenapa? Ya karena internet, karena film, pop culture. Mereka ini yang membesarkan mitos-mitos ini. Kalau dipikir-pikir, harusnya cerita Haunebu ini udah lama mati dong. Karena buktinya nggak jelas, dokumennya pun diperdebatkan. Bahkan banyak sejarawan yang skeptis. Tapi anehnya, nama Haunebu ini justru masih terus muncul. Lebih terkenal lagi. Munculnya di mana? Di forum internet, di video YouTube, di film-film dokumenter misteri, di game-game perang, bahkan sampai komunitas teori konspirasi. Pertanyaannya, kenapa? Jawabannya sederhana, karena cerita Haunebu itu punya semua elemen yang bikin manusia susah untuk berhenti penasaran. Coba lihat aja, ada Nazi nih, ada teknologi rahasianya, ada perang dunia, ada dokumen misterius, ada UFO, ada teori markas tersembunyi di Antartika. Dan tentu saja yang pasti gitu, ada kemungkinan besar bahwa pemerintah mungkin menyembunyikan sesuatu. Jadi kalau dijadiin film Hollywood, ya bakal laku. Karena secara storytelling sempurna. Apalagi sejarah memang membuktikan satu hal penting nih, bahwa kadang teori konspirasi ternyata punya sedikit bagian yang benar, kenyataan. Contohnya nih, dulu banyak orang nggak percaya kalau pemerintah negara besar itu benar-benar menjalankan proyek rahasia yang ekstrim. Turns out, sejarah membuktikan bahwa banyak proyek militer memang disembunyikan selama bertahun-tahun. Ada pesawat mata-mata, ada eksperimen teknologi, ada program intelijen, semuanya pernah ada. Jadi buat sebagian orang, logika gini nih, kalau proyek rahasia lain aja nyata, ya siapa tahu Haunebu juga. Masalahnya, ada perbedaan besar nih, antara mungkin pernah diuji sama benar-benar jadi UFO super canggih. Nah ini yang sering bercampur. Jadi karena internet ini suka banget bikin semuanya kayak dramatis ya, dibumbu-bumbuin. Satu rumor kecil aja tuh bisa berubah jadi cerita raksasa yang luar biasa. Otomatis satu blueprint gak jelas aja gitu, itu tuh bisa dianggap sebagai bukti absolut kan gitu. Satu foto blur nih yang emang jadul, langsung dibilang UFO Nazi. Padahal belum tentu. Nah, masuklah pop culture. Film-film mulai pakai ide Nazi dengan teknologi masa depan. Game perang juga sering ngangkat tema laboratorium rahasianya Nazi. Kadang ada robot, kadang ada eksperimen aneh, kadang teknologi tentang anti gravitasi.
Dan tanpa sadar, mitos Haunebu ini makin kuat. Di kepala banyak orang makin tertanam. Bahkan buat orang-orang yang awalnya nggak percaya, karena semakin sering kita lihat sesuatu, semakin sering didengar, semakin sering dibicarakan, semakin kerasa familiar. Dan familiar sering kerasa seolah fakta. Padahal belum tentu ya. Tapi sekarang kita sampai ke bagian yang paling penting. Setelah semua cerita tadi, semua teori tadi, apa kesimpulannya sebenarnya? Haunebu beneran nyata? Atau cuma legenda modern aja? Dan jawabannya mungkin nggak akan bisa memuaskan semua orang. Oke, sekarang kita coba jawab dengan jujur, tanpa terlalu skeptis, tapi juga tanpa terlalu percaya. Kalau ditanya nih, Nazi itu pernah nggak sih bereksperimen dengan teknologi penerbangan yang aneh? Jawabannya sangat mungkin pernah. Karena sejarah memang nunjukin mereka itu terus nyoba berbagai desain revolusioner. Bahkan beberapa desain itu tuh kerasanya itu kayak jauh melampaui zamannya, jadi yang nggak semestinya ada di zaman itu. Dan kalau ditanya, apakah ada proyek kendaraan yang bentuknya cakram? Kemungkinan, mungkin pernah ada konsep eksperimen tertentu lah. Karena insinyur militer memang sering coba desain yang aneh-aneh, yang nggak biasa. Tapi kalau pertanyaannya, apakah Haunebu seperti UFO super cepat yang bisa melayang, bermanuver mustahil, bahkan bisa pergi keluar angkasa? Nah, untuk bagian ini, sampai hari ini itu belum pernah ada bukti sejarah yang kuat yang bisa mendukung pertanyaan-pertanyaan tadi. Belum ada arsip resmi kredibel, belum ada benda fisiknya, dan belum ada dokumen yang bisa diverifikasi secara serius sama mayoritas sejarawan. Banyak bukti yang beredar nih. Jadi seringkali buktinya itu munculnya justru setelah perang selesai. Jadi kalau kita mau jujur berdasarkan data sejarah, Haunebu ini tuh lebih dekat ke wilayah legenda, ke teori konspirasi, mitos-mitos modern, ketimbang fakta sejarah yang terbukti. Tapi di sisi lain, ada alasan juga kenapa orang masih ngebahas. Karena legenda kayak gini nih sebenarnya tuh bikin kita sadar satu hal, bahwa kadang sejarah jauh lebih aneh daripada fiksi. Dan perang dunia memang penuh rahasia. Ada proyek yang dulu dianggapnya mustahil ya, ternyata nyata. Ada eksperimen yang dulu tuh kedengerannya gila, nggak mungkin, ternyata bener dilakuin. Jadi wajar dong kalau misalnya ada orang yang bertanya, gimana kalau masih ada sesuatu yang belum kita tahu? Dan mungkin justru pertanyaan yang kayak gitulah yang bikin misteri Haunebu tetap hidup sampai hari ini. Tetap diomongin, tetap nempel di otak masyarakat. Jadi, menurut kalian gimana? Haunebu ini cuma legenda internet yang dibesar-besarkan kah? Atau mungkin memang ada proyek rahasia Nazi yang belum pernah benar-benar dipublikasi? Coba kalian boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar karena saya ingin tahu jawaban kalian. Kalau kalian suka sama video-video misteri sejarah kayak gini, boleh di like, comment, share, subscribe karena masih banyak cerita gelap tentang sejarah dunia yang jauh lebih aneh dari film-film fiksi. Dan ingat, kadang hal yang paling menyeramkan itu bukan apa yang kita ketahui, tapi justru apa yang mungkin sengaja disembunyikan. Makasih banyak untuk kalian yang udah nonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.